Shalom, perkenalkan nama saya Okli Sirva dengan NIM 10/2020-7970 dari kelas B Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, bacaan kita pada saat ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-12. Baik, saya akan membacakannya untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-12, firman Tuhan, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pernyataan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Senang kembali boleh berjumpa bersama pada saat ini dan kembali diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada saat ini. Nah, dari bacaan kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-12, saya mengambil sebuah tema, yaitu Yesuslah jalan keselamatan. Yesuslah jalan keselamatan. Nah, mengawali khotbah saya pada saat ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, jika Bapak Ibu Saudara-saudari berangkat dari rumah menuju ke pasar misalnya, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari hanya melewati satu jalan, ataukah banyak jalan, ataukah hanya setengah jalan? Ya, sebaliknya, jika Bapak Ibu Saudara-saudari kembali ke tempat masing-masing, ke rumah, nah, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari melewati banyak jalan, atau setengah jalan, ataukah satu jalan saja? Iya, jalan yang kita lewati tergantung seberapa jauh jarak rumah kita ke tempat tujuan kita. Ada yang hanya satu jalan sudah sampai tujuan, dan tu paralu mak potong supaya madi rampo lako tanah sanganna. Nah, biasa den kada tarangin akua banyak jalan menuju Roma. Nah, kada banyak jalan menuju Roma mengandung makna bahwa banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap manusia pasti ingin yang namanya selamat, baik selamat terbebas dari ancaman,
terbebas dari hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah terbebas selamat dari kematian. Jikalau dipikir-pikir secara logika kita, tidak ada manusia yang menginginkan kematian. Semua manusia pasti ingin yang namanya selamat dari kematian. Nah, dengan demikian, keadaan Aqua banyak jalan menuju Roma tidak lagi berlaku karena keselamatan hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Nah, dari bacaan kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-12 tentang Petrus dan Yohanes yang disidang di hadapan Mahkamah Agama. Pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 menggambarkan tentang Petrus dan Yohanes yang atas bimbingan Roh Kudus terus memberitakan kabar keselamatan bagi banyak orang. Petrus dan Yohanes terus memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan ajaran yang didengar oleh orang banyak ini menjadikan itu mereka percaya. Tetapi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki marah terhadap apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini. Sehingga mereka menangkap Petrus dan Yohanes, kemudian dimasukkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa mereka menangkap dan menyerahkan kepada Mahkamah Agama untuk diadili karena mereka melarang Petrus dan Yohanes ini untuk terus melanjutkan khotbahnya mengenai Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Nah, dikatakan bahwa jika berita tentang kebangkitan ini benar, maka mereka berada pada pihak yang kalah dan tipu muslihat mereka akan terbongkar. Nah, seperti dalam Matius pasal 28 ayat 11-15, di mana para imam kepala menyogok para prajurit untuk berbohong mengenai kebangkitan Yesus. Nah, oleh sebab itu mereka terus bertahan, bahkan berusaha melenyapkan segala bukti tentang kebangkitan Yesus. Nah, sesudah itu Petrus dan Yohanes pun diperiksa di dalam sidang di Yerusalem yang disaksikan oleh para imam besar dan orang-orang lain yang berpengaruh yang memangku jabatan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, biasa tatiral katuanta dan bang tu tahu tu impogau melona. Tapi dinduka bang itu tahu tanging purai untiro itu tahu ya tomai tu impogau melona. Nah, terkadang ia mengatakan bahwa masarenin bangum selate. Nah, kata-kata seperti itu, kalimat seperti itu mengindikasikan bahwa orang tersebut ini kesal, iri karena seluruh perhatian tertuju pada orang-orang yang melakukan hal baik. Setiap hal-hal baik pasti si dia yang dikait-kaitkan, pasti si dia yang disebut-sebut, sehingga terkadang muncul pikiran negatif terhadap orang tersebut dan bahkan membuat rencana-rencana yang jahat terhadap orang tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa banyak tantangan yang akan kita hadapi ketika kita melakukan kebaikan, kehendak Tuhan terlebih mewartakan kabar keselamatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari jangan pernah ragu dan takut memberitakan kabar keselamatan itu, karena segala pekerjaan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Pada ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12, di situ menggambarkan tentang Petrus dan Yohanes yang secara tegas menjawab, berani mengatakan dan menyampaikan Injil. Kuasa Roh Kuduslah yang memberikan mereka keberanian untuk menyatakan iman dan kesaksian mereka, walaupun mereka ditolak, mereka dibenci, bahkan mereka diadili. Kuasa Roh Kuduslah yang berkarya untuk para rasul dan segala setiap orang percaya. Para rasul yang memberikan kesaksiannya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Dari orang-orang yang terkadang tidak menyukai kita, seperti ada yang mengatakan bahwa masarenin bengong ko sama nih. Nah,
Jangan itu menjadi penghalang bagi kita untuk tidak lagi bersaksi dan melayani Tuhan. Karena setiap apa yang kita tabur, itu pasti itu yang akan kita tuai. Nah, dengan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjalani kehidupan kita harus berani bersaksi, mewartakan kabar keselamatan yang hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, tiada alternatif lain selain hanya di dalam Yesus Kristus semata, serta imanilah keselamatan yang hanya di dalam Yesus Kristus, dan bersyukurlah atas setiap keselamatan yang Bapak Ibu telah peroleh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, teruslah menjalani hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Teruslah wartakan kabar keselamatan itu, nyatakan dan saksikan keselamatan yang telah Bapak Ibu peroleh. Nah, kiranya Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Amin.